halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ananta dan teman-teman sekalian. Pada kali ini, kami ingin mempresentasikan sebuah topik artikel ilmiah populer berjudul Penerapan Mindfulness pada Kebiasaan Menggunakan Sosial Media. Kami dari kelompok 13 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kenji Damajaya Jiftara, NRP 15025-059 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, saya Gregorius Kevin Dwi Putra Sunario, NRP 130325105 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Nabil Aditya Nugraha dengan NRP 130325101. Saya berasal dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Mengawali dengan latar belakang, yang pertama tentang mindfulness. Mindfulness merupakan kesadaran dan perhatian penuh pada apa yang terjadi dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Yang kedua, media sosial yang biasanya kita gunakan seringkali membuat kita tidak sadar bahwa kita membuang waktu yang banyak dan membuat kita sendiri itu merasa terbiasa dan lama-lama menjadi kecanduan. Poin yang ketiga, penggunaan media sosial yang tidak terkendali bisa menimbulkan masalah kesehatan mental, sehingga mindfulness ini relevan untuk mengatasinya. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah dari topik penerapan mindfulness terhadap kebiasaan penggunaan media sosial. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan kesadaran diri pengguna media sosial agar mampu mengenali dan menyadari pola penggunaan yang tidak sehat, seperti melatih mindfulness, melatih emosi agar tidak berlebihan, atau membatasi waktu. Nah, yang kedua, sejauh mana praktik mindfulness dapat mengurangi dampak negatif seperti kecanduan stres dan perbandingan sosial yang diakibatkan oleh kebiasaan konsumsi konten yang apakah nantinya pengguna bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam menanggapi konten media sosial yang ada. Nah, rumusan masalah yang ketiga, strategi mindfulness apa yang paling efektif guna membantu dalam pengendalian perilaku dan durasi penggunaan media sosial? Apakah nantinya pengguna akan melatih meditasi mindfulness, melatih agar pengendalian emosi tidak berlebihan, atau membatasi waktu penggunaan media sosial? Nah, ketiga rumusan masalah ini yang menjadi alasan kita membahas topik penerapan mindfulness pada kebiasaan menggunakan media sosial. Oke, kalau mendengar kata mindfulness, biasanya apa yang Anda pikirkan? Biasanya meditasi, bukan? Nah, padahal mindfulness sendiri itu tidak serta-merta tentang meditasi terus. Sekarang, kalau Anda menonton dan mendengarkan saya berbicara ini, Anda sebenarnya dalam keadaan mindfulness karena Anda fokus berada di sini dengan kesadaran untuk memperhatikan dan mendengarkan apa yang saya ucapkan sekarang. Dan mindfulness ini berkaitan dengan topik dan juga sehari-hari kita ya. Karena sehari-hari kita ini biasanya menggunakan mindfulness dalam melakukan sesuatu seperti menyetir, menggunakan handphone, memasak, dan sebagainya. Jadi poin kedua ini menjelaskan kesadaran kita ini terlepas ketika kita asik membuka media sosial apa saja, mau itu Instagram, TikTok, YouTube, X, maupun yang lainnya. Karena banyak sekali konten-konten yang membuat kita terikat dengan media sosial ini, sehingga kita pun lupa dengan waktu. Waktu ini pun terbuang dengan sia-sia sendiri. Oke, penjelasan ketiga. Media sosial ini memberikan banyak sekali konten-konten yang bermanfaat iya, tidak bermanfaat juga iya. Nah, terus masalah mental apa yang muncul? Masalah mental seperti insecure, stres, itu suka muncul gara-gara kita melihat perbandingan sosial tentang gaya hidup orang yang lebih mewah daripada kita. Lalu, selain tentang perbandingan sosial, ada juga video-video konten tentang informasi. Kadang-kadang ini edukasi atau wawasan sosial lainnya. Di sini cepat dan berubah-berubahnya informasi yang kita tangkap itu bisa merusak kognitif otak kita. Karena salah satu alasannya
sulit mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Nah, jadi dari semua ini, tentu mindfulness ini berperan penting dalam mengendalikan dan juga mengetahui kapan kita harus berhenti menggunakan media sosial. Kita harus bijak untuk menggunakan media sosial ini agar tidak banyak hal-hal negatif yang muncul kepada kita. Tujuan kami adalah yang pertama, menjelaskan penerapan kesadaran diri dalam mengenali pola penggunaan media sosial yang tidak sehat sehingga dapat menyadari pengguna dengan bijak kapan harus berhenti. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengurangan dampak negatif dalam menggunakan media sosial melalui praktik mindfulness. Yang ketiga, menjelaskan kontrol perilaku melalui strategi berbasis mindfulness untuk mengendalikan durasi normal penggunaan media sosial. Berikutnya adalah teknik analisa informasi. Kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, analisa pustaka. Yang kedua, analisa isi. Dan yang ketiga, analisa studi kasus. Analisa pustaka, kita akan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa jurnal, artikel, dan dokumen digital yang berhubungan dengan topik mindfulness pada penggunaan sosial media. Jadi, kita akan mendapatkan lebih banyak data dan kesimpulan. Yang kedua, analisa isi. Kita mengidentifikasi dan memahami isi yang disampaikan lewat jurnal yang sah sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang ketiga adalah analisa studi kasus. Kita akan mencari beberapa kasus yang memiliki dampak dari mindfulness pada sosial media. Bagaimana peran mindfulness sangat mempengaruhi pada sosial media. Berikutnya adalah daftar pustaka. Terakhir ini ada daftar pustaka yang menjadi referensi dari topik artikel ilmiah populer kami. Sumber-sumber referensi berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan tentang topik seperti mindfulness, media sosial, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.